Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa live streaming YouTube Henry Tanjung dimanapun berada, semoga dalam keadaan sehat selalu, dalam keadaan bahagia hatinya, ya, sehingga dapat menjalani Ramadan ini dengan baik. Kita hari ini sampai pada episode yang ke-22. Ya. Judul kita adalah boarding pass kematian, ya. Saya ambil dari salah satu chapter di bukunya Profesor Komarudin Hidayat. Menarik sekali ketika kita bicara boarding pass, ya. Boarding pass itu kalau kita mau naik pesawat, ya, kita pasti dapat boarding pass, ya. Siapapun para pemirsa yang sudah berpergian, yang sudah berpengalaman traveling pakai pesawat itu sangat paham, ya. Ketika kita belum dapat boarding pass, ya, kita nggak bisa masuk, ya. Jangankan masuk ke ruang tunggu, ya, masuk ke pemeriksaan aja kita nggak dibolehkan, ya, kalau kita belum dapat boarding pass. Nah, boarding pass ini apa? Itu adalah satu kertas, ya, yang berisi tentang jadwal keberangkatan pesawat. Pesawatnya apa? Ya, tujuannya kemana? Nah, itu, ya. Dan di gate berapa? Ya, di pintu berapa? Itu, ya. Jadi lengkap di situ informasinya. Kita akan naik pesawat. Kemudian boarding pass itu kita pegang cukup lama ketika kita berada di ruang tunggu, ya, di waiting room, di ruang tunggu, ya. Ngapain kita di ruang tunggu? Nungguin pesawat datang, ya. Kadang pesawatnya delay, ya. Kalau delaynya cuma 20 menit, ya oke lah, ya. Tapi kalau delaynya berjam-jam, ya, 4 jam, 5 jam, 6 jam, bahkan 8 jam misalnya, itu sangat membosankan, ya. Di ruang tunggu itu sangat-sangat membosankan, ya. Nah, apa yang orang lakukan di ruang tunggu? Ada yang baca buku, ya, ada yang ngobrol dengan temannya, ada yang bahkan ada yang tidur-tidur ayam gitu, merem matanya, ya. Ada yang main HP, ya, dan segala macam. Mereka mengisinya dengan kesibukan sendiri-sendiri. Ya. Nah, dunia ini itu ibarat kita sedang di ruang tunggu dengan boarding pass. Nah, itu, ya. Dunia itu ibarat kita ada di ruang tunggu, ya. Apa makna atau apa yang melekat pada ruang tunggu? Pertama, waktunya singkat, ya. Dunianya juga singkat. Kedua, di boarding pass itu sudah jelas kapan kita akan naik pesawat. Pesawatnya, kalau kita di dalam kehidupan kita, pesawatnya pesawat yang membawa kita ke alam yang akhirat, gitu, ya. Alam lain gitu, pesawat yang membawa kita, ya. Yang ketiga, sebelum kita naik pesawat, kita masuk dulu ke lorong, ya. Nah, lorong pesawat, ya, bisa dari belalai gajah, ya, atau bisa dari lorong yang ditentukan, kita masuk situ sebelum kita masuk ke pesawat. Itu analognya dengan ketika kita nanti meninggal dunia, itu kita ibarat masuk lorong itu, ya. Masuk lorong itu untuk menuju pesawat, untuk menuju akhirat. Jadi sebelum kita sampai ke alam akhirat yang sebenarnya, ya, surga dan neraka, ya, itu kita akan melalui lorong-lorong ini. Nah, cuman kalau di boarding pass di ruang tunggu di pesawat itu, ya, ketika kita mau naik pesawat itu, yang pegang boarding passnya kita, ya, kita tahu nih kemana mau berangkat, di ruang tunggu berapa, gitu. Tapi kalau dalam hidup kita ini, yang pegang boarding passnya adalah malaikat Israel, ya. Jadi yang tahu kapan kita meninggal itu kan bukan kita, ya. Malaikat Israel yang tahu kapan kita meninggal, ya.
Di mananya kita meninggal juga yang tahu malaikat Israel. Ya. Kapan, di mana, ya. Nah, yang kita bisa usahakan adalah caranya, ya. Jadi kalau kita memperbanyak kebaikan-kebaikan kita harapkan kita meninggal dunia dalam keadaan kita mengerjakan kebaikan-kebaikan itu, ya. Tapi kalau misalkan kebiasaan kita adalah yang buruk-buruk, nah dikhawatirkan meninggal dunia dalam keadaan perbuatan-perbuatan yang buruk itu, ya. Nah, oleh karena itu kebiasaan menjadi sangat penting untuk kita lakukan dalam kehidupan kita ini, ya. Nah, jadi boarding pass kematian ini salah satu fenomena yang mesti kita pahami bersama, ya. Waiting room itu singkat, ya, dan kemudian di dalam pesawat itu nanti kita akan mengalami perjalanan, ya. Semoga perjalanannya menyenangkan, ya. Dan untuk menuju itu maka kita harus mengisi waktu tunggu kita di waiting room itu dengan perbuatan-perbuatan yang juga menyenangkan, yang juga positif, ya. Nah, jadi hidup kita ini kita mesti isi dengan perbuatan-perbuatan yang positif, ya. Perbuatan-perbuatan yang banyak memberikan manfaat kepada orang lain, ya. Perbuatan-perbuatan yang selalu orang ingat memberikan manfaat, bukan memberikan mudarat, gitu, ya. Jadi ketika orang menyebut nama kita, langsung terbayang di dia adalah kebaikan-kebaikan kita, ya. Nah, itulah sebenarnya yang harus kita pahami, yang harus kita maknai daripada kehidupan ini, ya. Dalam Al-Quran disebutkan wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahwun. Tidaklah kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan senda gurau saja, ya. Permainan itu ya anak-anak main di pantai, dia lupa makan, lupa minum, ya, sampai senja baru dia pulang, karena memang sudah waktunya pulang. Nah, begitulah kehidupan kita ini. Kita asik bekerja, pergi pagi pulang sore, dan tidak terasa kita sudah memasuki usia pensiun dan kita harus pulang, ya, menuju Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi untuk mengisi dunia ini, mengisi hidup ini, marilah kita isi dengan hal-hal yang positif, ya. Karena terlenanya kita dalam hal-hal yang positif ini itu akan membuat kita lebih baik, ya. Ya, jadi kalau kita terlena tapi kita asik gitu, ya, tapi dalam hal-hal yang positif, nah itu akan jauh lebih baik daripada terlena dalam hal-hal yang negatif, ya. Semoga kita semua terus berbuat positif, ya. Terus membuat kebaikan-kebaikan sampai nanti boarding pass yang kita bawa itu dipanggil, ya, oleh Israel, pesawat sekian menuju pintu akhirat, silakan naik, dan kita naik, ya, karena sudah waktunya kita harus naik. Demikian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.